Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Ya, itu hak setiap orang. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Jadi, fraksi PDIP, DPRD, walk out. Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat, atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa, Indonesia maju. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri. Jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Anggota Dewan Fraksi PDIP meninggalkan rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Jabar. Gua sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga, yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Keramai anggota DPRD di Partai PDIP walk out saat rapat paripurna. Desa kalian walk out salah mana Pak? Heri bercanda ima. Pak, kan DPRD kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan dia rakyat Jawa Barat hampir 80% setuju karena program-program Kang Dedi. Kudu mah setuju Bapak kita ngawakilan kami sebagai rakyat atuh. Pan baheula Bapak teh dipilih ku rakyatnya supaya jadi anggota DPRD teh. Bapak digaji tinu pajak rakyat.
Kudu setuju Pak, aya rakyat setuju karena program gubernur, nah Bapak teh setuju. Kudu sok babarengan duduk babarengan ngamajukeun Jawa Barat supaya Jawa Barat lebih hade deui. Jadi Jawa Barat istimewa teh segera tercapai. Nah Bapak mah setuju. Aneh kami mah Pak. Ada perasaan nyesel juga nggak milih beliau gitu. Saya nih jujur ya, waktu pilkada itu tidak memilih KDM. Karena memang saya punya partai yang selalu saya pilih. Tapi ketika KDM yang terpilih dan saya melihat beliau itu melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa, saya tidak sungkan dong mengacungi jempol, Masya Allah gitu, Pak Deddy Mulyadi, panjang umur perjuangan Pak, sehat selalu gitu. Tidak sungkan mengakui kehebatannya. Bahkan ada perasaan, aduh kemarin nyesel juga nggak milih beliau gitu. Kalau pada akhirnya yang terpilih bukan dari pilihan kita, dan kemudian yang terpilih itu ternyata sanggup melakukan gebrakan-gebrakan yang positif, ya kenapa nggak kita dukung walaupun kemarin kita nggak memilih dia gitu loh. Nah ini dewasa berdemokrasi. Pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat, kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun enteh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina, bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara, kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak. Sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Kenapa sih? Berarti ada perencanaan belanja yang salah, ada belanja yang salah. Untuk itu, mari kita perbaiki cara belanja kita dan cara mengelola keuangan kita dengan prinsip 2, kata orang Sunda, saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Apa artinya? Sedikit harus cukup, kemudian banyak harus tersisa. Dan di Jawa Barat itu lengkap. Di Jawa Barat itu ada daerah yang paling makmur, namanya Cimahi. Mahi itu artinya cukup. Ada daerah yang paling susah, namanya Cisaat. Saat itu artinya kering. Nah itu Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu kekuatannya di air. Jadi kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka perkuatlah pengelolaan air. Kalau airnya aing geus lieur, geus pusing. Ngadenge ngaran DPR, ngadenge ngaran DPRD. Ai DPR teh ngawakilan saha tuh? Ngawakilan rakyat tapi ngawakilan saha? Ayeuna aya gubernur Jawa Barat nyen kebijakan ieu kebijakan itu, sedangkan eta teh kebijakan teh didukung ku masyarakat teh, kahayang masyarakat. Tapi ngarek dijaregal we eta kebijakan ti gubernur. Aisyah hareangna naon atuh? Anu rek ngajegal wae mah hayu lah diadu jeung aing lah. Tapi ka paeh tarung bebas. Ulah diring-diring jeung aing tarung bebas. Khususnya ke anggota DPR, DPRD Jawa Barat anu arek ngajegal wae aturan-aturan di Gubernur Jawa Barat, hayu kurang bertarungnya aing tarung bebas. Sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Fraksi PDIP DPRD Jabar walk out pada saat rapat paripurna, bukan karena listrik padam, tapi karena tersinggung. Katanya sih demi rakyat, tapi begitu dikritik oleh Kang Deddy Mulyadi, kebanyakan rapat dan nanti nggak selesai debat, dan belum tentu kejadian nih aksinya. Langsung ngambek, bukannya mikir nih. Malah kocak nontonin pemerintahan yang konyol kayak gini. Langsung baper, langsung cabut, waduh, fragile banget ya. Wakil rakyat modelannya ya begitu, bukannya mikir. Malah pundung, ada gelo sugan. Kang Deddy bilang kebanyakan rapat nggak ada aksi, malah nambahin aksi walkout. Ironi,
Kalau dikritik kayak gitu aja malah melakukan hal seperti itu, gimana rakyat mau nitip harapan? Kalau kritik bikin kabur, gimana mau dengar suara rakyat? Gimana menurut kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rizkinya. Amin teman-teman ya. Setelah keluarnya fraksi PDIP dari rapat teman-teman ya, ternyata tidak sampai di situ saja teman-teman ya. Di sini banyak sekali mendapat tanggapan ya dari para netizen, khususnya itu warga Jawa Barat. Nah juga mungkin banyak lah ya dari masyarakat di luar Jawa Barat yang pastinya memberikan komentar. Ada yang pro dari Bapak Aing, Deddy Mulyadi, dan juga mungkin ini ada juga yang pro dengan keluarnya fraksi PDIP saat keluar dari sidang. Tapi dari beberapa kita tonton tadi, dari beberapa video itu teman-teman ya, ternyata ada juga yang dulunya itu tidak membela Bapak KDM ya, seperti ibu ini ya. Ternyata ketika melihat dari kebijakan-kebijakan dari Bapak Aing, Deddy Mulyadi ini ya, beliau juga setuju apa yang dilakukan gebrakan dari Bapak Deddy Mulyadi. Dan ketika tadi kita itu melihat dari komentar netizen teman-teman ya, justru ada yang berkomentar bahasanya itu disuruh membersihkan kaca. Mungkin dalam artian ya lebih baik ngaca kita itu introspeksi diri mungkin ya, setelah kita sama-sama mendengarkan apa yang dilontarkan oleh salah satu dari netizen Jawa Barat. Oke teman-teman ya, kita mau lagi cari berita fraksi PDIP keluar saat rapat DPR Jabar tuntut klarifikasi Deddy Mulyadi. Nah ini teman-teman ya, nggak hoax lah ya, Kompas ini teman-teman ya. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat diwarnai aksi keluar yang dilakukan anggota fraksi PDIP pada Jumat 16/5/2025. Rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah prakarsa tentang kegiatan usaha pertambangan, administrasi kependudukan, dan pengelolaan barang milik daerah hingga BUMN. Aksi keluar tersebut dipicu pernyataan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi saat di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai telah merendahkan martabat DPR Jabar. Aksi ini diawali salah satu kader PDIP yakni Doni Maradona Huta Barat yang melakukan interupsi. Menurut Doni, pernyataan Deddy Mulyadi telah menyinggung dan melukai marwah DPRD Jabar. Oleh sebab itu, Deddy Mulyadi didorong untuk memberikan klarifikasi. Kami merasa pernyataan gubernur saat musrembang di Cirebon beberapa waktu lalu sangat menyinggung lembaga ini. Ini bukan soal pribadi, ini menyangkut marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat, ujar Doni dalam ruangan rapat paripurna. Aksi keluar tersebut juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Surono, teman-teman ya. Meski demikian, rapat tersebut tetap dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan dari fraksi lain. Diketahui, rapat paripurna tersebut hanya diwakili oleh Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan. Nah oke teman-teman ya, akhirnya dari keluarnya ya, dari fraksi PDIP tersebut banyak sekali mendapat tanggapan dari warga Jabar teman-teman ya. Sementara itu anggota fraksi PDIP
Memo Hermawan berdalih bahwa aksi keluar tersebut untuk membela marwah DPRD Jabar yang dianggap tidak ada oleh Deddy Mulyadi. Merasa prihatin DPRD direndahkan dan dilecehkan. Jadi kami perlu berbuat ini, perlu kepemimpinan untuk mengadakan interpelasi dan minta klarifikasi ke gubernur. Kami membela DPRD, bukan fraksi, ujarnya sesuai rapat paripurna. Semestinya, kata dia, Gubernur Jabar harus melibatkan DPRD Jabar dalam setiap kebijakan yang digulirkan, mengingat legislatif merupakan representasi perwakilan seluruh warga Jabar. Selain itu, menurut memo, eksekutif dan legislatif harus bergandengan tangan demi memajukan wilayah Jabar, bukan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Legislatif dan eksekutif ini saling menunjang dan memperkuat, bukan saling meniadakan. Kami ini DPRD Jabar, mewakili rakyat Jabar